Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar sahabat belajar semua? Jumpa lagi dengan saya, Susilo Ibnu Santoso. Masih dalam pembelajaran Bahasa Indonesia SMA. Kali ini kita akan mempelajari materi Bahasa Indonesia kelas 12 semester genap, yaitu informasi, baik fakta maupun opini dalam sebuah artikel. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, diharapkan kalian mampu menemukan informasi dalam artikel opini yang dibaca dan membedakan antara informasi, fakta, dan opini penulis dengan cermat, kreatif, dan bertanggung jawab. Artikel merupakan tulisan yang mudah dipahami serta menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Artikel berbeda dengan karya ilmiah. Penggunaan bahasanya selalu disesuaikan dengan pembacanya karena artikel bersifat umum. Artikel adalah tulisan tentang suatu masalah termasuk pendapat dan keyakinan penulis terhadap masalah yang disajikan. Artikel bertujuan untuk meyakinkan, mendidik, atau menghibur pembaca. Di dalamnya juga dapat ditemukan fakta dan opini. Nah, untuk membedakan fakta dan opini, kalian harus paham terlebih dahulu tentang konsep dasar fakta dan opini. Yang pertama, menemukan informasi dalam artikel opini yang dibaca. Setiap artikel pasti akan membahas isu atau topik tertentu yang aktual secara lugas, serta menyampaikan ide-ide atau fakta-fakta secara objektif. Dengan demikian, untuk dapat menemukan informasi baik berupa fakta dan opini di dalam sebuah artikel, harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, baca artikel secara saksama. Yang kedua, ambil beberapa informasi atau kalimat dari artikel tersebut. Dan yang ketiga, analisis informasi atau kalimat tersebut berdasarkan ciri-ciri fakta atau opini. Fakta adalah kenyataan atau peristiwa yang benar-benar ada atau terjadi. Fakta biasanya dapat menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, atau berapa. Sedangkan opini adalah pendapat, pikiran, atau pendirian seseorang terhadap sesuatu. Opini biasanya dapat menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Yang kedua, membedakan antara informasi atau fakta dan opini penulis. Untuk membedakan antara informasi berupa fakta dan opini penulis, perlu kita ketahui ciri-ciri kalimat fakta dan ciri-ciri kalimat opini. Ciri-ciri kalimat fakta, yang pertama, dapat dibuktikan kebenarannya. Yang kedua, berisi data-data yang sifatnya kuantitatif atau berupa angka dan kualitatif atau berupa pernyataan. Ciri yang ketiga, mempunyai data yang akurat baik waktu, tanggal, tempat, dan peristiwanya. Yang keempat, dikumpulkan dari narasumber yang terpercaya. Yang kelima, bersifat objektif, yakni data yang sebenarnya bukan dibuat-buat dan dilengkapi dengan gambar objek. Ciri yang keenam, biasanya dapat menjawab rumus pertanyaan 5W plus 1H. Ciri yang ketujuh, menyatakan kejadian yang sedang atau telah dan pernah terjadi. Yang kedelapan, informasi berasal dari kejadian yang sebenarnya. Ciri yang kesembilan, pengungkapan fakta cenderung deskriptif dan apa adanya. Serta ciri yang kesepuluh, penalaran fakta cenderung induktif. Sementara itu, ciri-ciri kalimat opini meliputi yang pertama, kebenaran opini dapat benar atau salah bergantung data pendukung atau konkretnya. Yang kedua, bersifat subjektif atau bergantung pada kepentingan tertentu dan biasanya disertai dengan pendapat, saran, dan uraian yang menjelaskan. Ciri yang ketiga, tidak memiliki narasumber. Ciri yang keempat, berisi pendapat tentang peristiwa yang terjadi.
Yang kelima, menunjukkan peristiwa yang belum pasti terjadi atau terjadi di kemudian hari. Ciri yang keenam, merupakan pikiran atau pendapat seseorang maupun kelompok. 7. Informasi yang disampaikan belum ada pembuktiannya. Yang 8, biasanya ditandai dengan penggunaan kata-kata. Bisa jadi sepertinya, mungkin, seharusnya, sebaliknya. Ciri yang ke-9, pengungkapan opini cenderung argumentatif dan persuasif. Dan yang ke-10, penalaran opini cenderung deduktif. Sahabat belajar, ada beberapa jenis kalimat fakta yang perlu kita pahami, yaitu fakta umum dan fakta khusus. Fakta umum adalah kalimat fakta yang kebenarannya berlaku selamanya atau sepanjang zaman. Contoh, matahari terbit di sebelah timur dan terbenam di sebelah barat. Sedangkan fakta khusus adalah kalimat fakta yang kebenarannya hanya berlaku sementara atau dalam kurun waktu tertentu. Contohnya, saat ini hampir seluruh dunia mengalami wabah yang sama, yaitu coronavirus. Adapun jenis-jenis kalimat opini meliputi opini perorangan atau individu dan opini umum. Kalimat opini perorangan atau individu adalah kalimat opini yang pendapat atau gagasannya dikemukakan oleh satu individu tertentu. Contohnya, sepertinya nanti sore akan turun hujan. Sedangkan kalimat opini umum adalah kalimat opini yang pendapat atau gagasannya diakui banyak orang atau semua orang. Contohnya, sering mandi malam hari dipercaya dapat menyebabkan penyakit rematik. Sahabat belajar, demikian pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.